Apotika yang beranggotakan Saya Lia Mafira Ramadhani. Saya Putri Ranasari. Saya Fajar Ardiansyah. saya Desi Wulandari. Saya Zevia Putri. Kami akan mewawancarai Apotik Heni. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sudah berada di Apotik Heni. Kami di sini bersama dengan Ibu Heni. Jadi Ibu Heni adalah pemilik dari Apotik Heni. Jadi kami di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai kewirausahaan tentang Apotik Heni. Jadi Bu, bagaimana latar belakang Apotik Heni bisa berdiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan, di sini saya Heni, pemilik dari Apotik Heni. Sebelum Apotik Heni berdiri, itu saya mempunyai usaha yang namanya toko obat. Sebelum apotik, sekarang sudah apotik. Dulunya sebelum itu merintisnya dari toko obat yang bernama Lalang Buana. Toko obat yang Lalang Buana saat itu selama 5 tahun. Kemudian 5 tahun kemudian berdirilah apotik. Gitu. Jadi di Apotik Heni ini apakah Ibu seorang apoteker atau bagaimana Bu? Kalau saya pemilik sarana, terus ada tenaga apotekernya yang bernama Lydia Anggra ini, Astuti apotekernya, terus saya pemilik sarana. Jadi bagaimana awal mulanya Ibu merintisnya? Ada jatuh bangun? Itu sudah pasti ada jatuh bangunnya. Dari Lalang Buana berdiri itu yang sangat minim modal atau modal yang sangat minim ya, namun dengan keteguhan, kedisiplinan, keuletan lagi itu, dengan begitunya insya Allah teruslah kita ini jatuh bangun itu sudah pasti ada, namun kita tetap tegar, tetap berusaha. Itulah hasilnya sampai saat ini. Kalau boleh tahu apakah di sini siapa itu nama dari asisten? Apotekernya Priscilla Dwi Tania, dia tamatan dari Farmasi Lebong Utara. Terus kok di sini ada juru resepnya kan? Siapa namanya? Juru resepnya sekarang Santi, ada juga kadang saya sendiri, kadang bapaknya. Apakah dalam penjualan Ibu atau pemasaran Ibu itu penjualannya bagaimana Bu? Penjualannya Apakah online atau tetap berada di toko ini atau gimana Bu? Ya sama Apotik ini Bu, sama Apotik. kalau biasanya sih itu dengan langsung dari para medis, kebidanan, dokter ya gitu kan, terus melalui resep juga kadang-kadang kan gitu. Terus kalau zaman sekarang COVID ini ya ada ininya juga pengaruhnya, tapi tidak melalui online lah gitu, Langsung langsung menunggu yang apa aja gitu, pengunjung yang datang. Terus tuh Bu, kan di sini banyak jenis golongan obat tuh. Apa di sini tuh ada juga jenis apa ya yang narkotika gitu? Jenis narkotika kalau 10 tahun yang lalu kita sedia karena memang peraturannya masih baik, bagus, tapi dengan kesininya kami tidak siap lagi karena dengan peraturannya yang lebih apalagi gitu, ini tidak
siap lagi. Lebih sulit untuk pelaporannya ke dinasnya gitu. Jadi lebih baik tidak Bagaimana Bu kalau misalkan orang itu membawa resep dari dokter dan di dalam resep dari dokter itu ada golongan obat keras, apakah ibu obat keras atau narkotikanya, apakah ibu akan menyediakannya atau bagaimana Bu? Kami tidak menyiapkan karena tidak ada di tempat, ya, tidak ada di tempat di apotek saya, jadi saya tidak menyiapkan atau memberi gitu. Kami akan memberi yang ada di apotek. Bagaimana cara ibu untuk memasakkannya? Seperti biasa aja lah, pengunjung aja yang apa gitu, cara pemasarannya pengunjung dan apa membeli atau apa lagi, tidak ada melalui pemasaran online apa lagi mas sekarang kan. Tadi kan Bu ada gudangnya, boleh kata untuk mereka? Kalau saat ini karena lagi zaman ini juga COVID corona ya, jadi bagian gudangnya banyak yang apa gitu, masih riset atau istirahat gitu. Jadi yang ada hadir sekarang karyawan aja, karyawan yang biasa bagian pelayanan. Dalam COVID ini Bu, gimana untuk masuknya dan keluar masuknya obat Bu? Apakah lancar seperti biasanya atau kurang dari biasanya? Ada pengaruh dikit banyaknya, tapi tetap disyukuri. Bu, kan di sini lagi kayak musim kopi gitu kan Bu, itu masih tidak apa pengunjung itu menerapkan protokol atau enggak gitu? Ada sebagian ada yang dia mau apakan protokol, tindakan protokol, itu sebagian besar. Ada juga yang enggak, karena kita kan pada umumnya di sini mungkin pelanggan kita yang dari jauh dari perkotaan kayak gitu kan, dia kurang mengerti. Tapi kita yang memberi teguran atau memberi apa anjuran gitu supaya dia rajin, cuci tangan dulu sebelum masuk kayak gitu, atau pakai antis gitu ya kan. Itu yang kita sediakan di sini. Oh iya Bu, Jam 8 pagi sampai jam 9 malam. kalau untuk hari-hari buka? Hari-hari? Iya, hari-hari bukannya Setiap hari itu. setiap hari. Setiap hari kecuali hari Minggu tutupnya jam 3, nanti kembali buka sore apa jam 7 malam sampai jam 9. Atau kalau hari-hari besar yang tutup. Iya Bu, bagaimana perjuangan Ibu udah berapa tahun di apotek? Di apotek. Iya. Di apotek apa di sebelumnya? Mungkin di apotek. Di apotek aja. Kalau di apotek lebih kurang 17 tahun. Lebih dan kurangnya. Iya. 17 tahun. Oh iya Bu, apakah kan kita mendirikan apotek itu ada proses kita berizin itu berapa lama Bu? Keluarnya apa? Keluarnya. Kalau lebih kurang itu 1 tahun buat izin dari pusat itu. Oh iya Bu, pembaruannya gimana Bu? Apakah itu setiap 5 tahun sekali tetap diperbarui? 5 tahun sekali. Terus Terus gimana ya Bu? Kalau misalkan ada orang mau belanja nih Bu, tapi dia itu kayak pemaksaan harus ada kayak gitu. Gimana Bu? Apakah tetap Ibu sediakan atau mau digunakan? kadang ada juga pemaksaan, misalnya saya mau obat ini, ternyata yang pabrik ini habis, produk ini habis, tapi ada produk lain namun isinya sama. Kita kan pabrik kan banyak, jadi kita anjurkan dari pabrik yang lain tapi mutunya sama, komposisinya sama, mereka juga mau atau tidak terpaksa. Itu sering dilakukan. Selama di apotek ini bagaimana kalau menurut Ibu bagaimana kita menggunakan apotek itu gimana? Pemiliknya, ya, pemilik apotek.
Ya rasanya karena kita sudah menggeluti mencintai lagi tuh, jadi ya enak aja, nyaman, dan enjoy karena segalanya itu kan. Oh ya Bu, bagaimana motivasi untuk kami anak muda untuk lebih maju lah, bisa kayak Ibu? Motivasinya itu kalau memang kita benar-benar ingin, keinginan itu pasti akan tergapai kalau kita memang ada tekad, niat. Meskipun itu sama sekali kita nggak ada modal, tapi modal kita niat, niat insya Allah bisa. Motivasinya seperti itu, kita harus ulet, harus memang benar-benar kita keinginan kita ada, insya Allah bisa. Terus Bu, apa trik sukses menurut Ibu agar kami tuh bisa mempunyai kayak apotek ini? Trik sukses, bagus itu, pertanyaan bagus. Trik sukses itu tadi belajar, menuntut ilmu sekarang setinggi-tingginya, ya kan? Nah, itu ilmu itu yang akan membawa kita keberhasilan. Karena tanpa ilmu, kalau kita ada modal saja, tanpa ada ilmu, kita akan sia-sia. Gitu. Jadi ilmu itulah, ilmu yang kita kejar setinggi-tingginya. Apa yang kita inginkan, insya Allah kita pasti tergapai. Itu kalau dari diri saya sendiri. Karena keinginan saya dari ilmu, bukan dari modal. Dulu ibu bukan siapa-siapa, yang namanya modal dari kecil-kecilan biasa aja. Kalau mau diceritain panjang, Ibu, maaf Bu, satu pertanyaan lagi. Apakah target dari Ibu dalam apotek ini sudah tercapai? target. Kalau saya nggak ini ya, terlalu target. Tapi dengan terus berjalan aja udah bersyukur kayak gitu. Hidup itu memang perlu target sih. Tapi saya tidak mengutamakan target. Tapi saya akan menunjukkan ke anak-anak saya, biar lebih maju. Biar saya juga menyekolahkan anak-anak saya dia mengambil profesi yang saya miliki saat ini. Jadi anak saya akan saya bimbing mereka. Saya mencintai profesi saya, dan saya motivasi saya itu anak saya kasih masuk ke pendidikan yang ibu gelutin saat ini. Kami tak dua-dua lah dah. Dua. Iya. Dan sertifikasikan motivasi kepada kami. Maaf kalau ada pertanyaan yang kurang jelas Alhamdulillah kami di sini setelah mewawancarai Ibu Heni. Jadi Ibu Heni di sini bukan seorang apoteker, tapi dia sudah lama menggeluti profesi ini sebagai pemilik usaha apotek ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the dream.